Next. Anggota kelompok kami ada Ridho Putra Masyuri, Halepiani Diusista, Viverin, Nur Anissa, Ica Ninggar, Hendra, Diva Aprilia, Mareta, Siva Alhana Tijo. Cio. Next. Baik, definisi dari EMG atau bisa disebut dengan elektromiografi telah muncul sebagai alat yang berharga untuk pemantauan dan analisis aktivitas otot secara real time dengan merekam sinyal listrik yang dihasilkan oleh serat otot selama kontraksi. EMG memungkinkan para peneliti dan praktisi untuk mengevaluasi otot, fungsi otot, dan mendeteksi tanda-tanda awal kelelahan. Elektromiografi berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memantau aktivitas otot dengan analisis sinyal. EMG berperan penting dalam menilai kelelahan otot. Next. Tujuan dari EMG sendiri adalah untuk melakukan deteksi awal atau mengklasifikasi terjadinya kelelahan otot berdasarkan sinyal dari EMG. Secara khusus, EMG fokus pada kontraksi isometrik otot tungkai bawah seperti otot quadriceps, vastus medialis, rectus femoris, dan vastus lateralis. Selanjutnya, adapun jenis-jenis EMG, jenis elektroda dibagi menjadi dua berdasarkan letaknya, yaitu EMG permukaan surface elektromiografi dan EMG intramuskular. EMG permukaan menilai fungsi otot dengan merekam aktivitas otot dari permukaan di atas otot pada kulit. Elektroda permukaan hanya bisa memberikan penilaian terbatas pada aktivitas otot. Permukaan EMG dapat direkam oleh sepasang elektroda atau oleh rangkaian elektroda yang lebih kompleks. Lebih dari satu elektroda diperlukan karena rekaman EMG menampilkan perbedaan potensial, perbedaan voltase antara dua elektroda yang terpisah. Keterbatasan pendekatan ini adalah fakta bahwa rekaman elektroda permukaan dibatasi pada otot superficial, dipengaruhi oleh kedalaman jaringan subkutan di lokasi rekaman yang dapat sangat bervariasi tergantung dari berat pasien dan tidak dapat membedakan antara keduanya dengan tepat. Pelepasan otot yang berdekatan. Yang kedua, IMG intramuskular atau intramuskular elektromiografi dilakukan dengan menggunakan elektroda berupa jarum halus dan tipis yang dimasukkan ke dalam otot melalui permukaan kulit. EMG jenis ini dapat memberikan analisis yang lebih spesifik, terutama untuk otot yang kecil dan terletak agak dalam. Next. Efek sampingnya ada nyeri atau ketidaknyamanan, memar atau pendarahan ringan, ada infeksi, tingling atau mati rasa, dan kejang otot. Untuk selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan EMG. Yang pertama itu satu untuk mendeteksi gangguan neuromuskular secara akurat. Terus yang kedua objektif dan kuantitatif. Terus yang ketiga membantu diagnosis dini. Yang keempat membedakan jenis cedera otot atau saraf. Yang kelima dapat digunakan sebagai video feedback. Dan selanjutnya untuk kelemahannya yaitu bisa tidak nyaman atau menyakitkan. Yang kedua itu mahal dan perlu perawatan khusus. Yang ketiga itu terbatas pada otot-otot tertentu. Yang keempat adanya risiko komplikasi. Dan terakhir kelima tidak cocok untuk semua pasien. Selanjutnya, indikasinya yang pertama ada gangguan neuropati perifer seperti diabetes, carpal tunnel syndrome, tarsal tunnel syndrome, sciatica, ada juga Bell's palsy. Lalu ada gangguan
otot atau miopati itu ada seperti dermatomyositis, polimiositis, dan miastenia gravis. Indikasinya juga bisa dilakukan sebagai evaluasi fungsional, jadi untuk analisa aktivitas otot post-trauma atau post-operasi, dan menilai tingkat kerusakan saraf. Next. Selanjutnya untuk kontraindikasi dari EMG ini, sebenarnya prosedur pemeriksaannya yang cukup aman, tetapi ada kondisi yang perlu dihindari atau perlu dilakukan dengan hati-hati. Yang pertama, kontraindikasi umumnya dengan penggunaan surface EMG itu tidak dianjurkan untuk pasien dengan alat pacu jantung eksternal. Lalu untuk needle EMG itu tidak dilakukan pada pasien yang memiliki fobia terhadap jarum, karena perlu adanya kerjasama dari pasien terhadap keberhasilan dari pemeriksaan itu. Lalu pasien dengan luka bakar, infeksi kulit terbuka, dan juga pendarahan berat. Yang kedua, perlu pertimbangan atau dapat dilakukan dengan hati-hati itu pada pasien hamil, lalu pasien dengan alat pacu jantung internal atau implan pacemaker, lalu pasien dengan gangguan antikoagulan. Next. Manfaat EMG bagi fisioterapi. Alat elektromiografi memberikan banyak manfaat bagi fisioterapi, terutama dalam evaluasi dan pengobatan kondisi otot dan saraf. Alat ini membantu mendeteksi aktivitas listrik otot, memfasilitasi diagnosis gangguan neuromuskuler, dan mendukung program latihan fisioterapi yang lebih efektif. Berikut adalah beberapa manfaat-manfaat alat EMG bagi fisioterapi, yaitu evaluasi fungsi otot dan saraf, diagnosis gangguan neuromuskuler, identifikasi lokasi dan tingkat keparahan cedera, perencanaan program fisioterapi, dan yang terakhir pemantauan kemajuan latihan. Next. Untuk prosedurnya, yang pertama, pasien akan diminta melepaskan pakaian, perhiasan, jepit rambut, kacamata, alat bantu dengar, atau benda logam yang dapat mengganggu prosedur. Pasien akan diminta duduk atau berbaring. Yang ketiga, kulit akan dibersihkan dengan larutan antiseptik. Selanjutnya, dokter akan memasukkan jarum halus dan steril ke dalam otot, kemudian menempelkan elektroda di bawah lengan atau kaki. Berikutnya, dokter akan meminta pasien untuk rileks, kemudian melakukan kontraksi otot ringan atau dalam kekuatan penuh. Aktivitas listrik dari otot akan diukur dan ditampilkan pada monitor. Yang selanjutnya, penguat audio juga dapat digunakan guna meningkatkan tampilan dan suara aktivitas listrik. Untuk hasil EMG, hasil pemeriksaan dapat dikatakan normal jika EMG menunjukkan aktivitas listrik yang kecil ketika otot sedang berelaksasi atau diam. Aktivitas listrik yang normal ketika otot berkontraksi akan muncul sebagai grafik yang meninggi, sesuai dengan kekuatan kontraksi. Jika hasil pemeriksaan EMG normal, pemeriksa lain mungkin tidak perlu dilakukan. Akan tetapi, jika hasil pemeriksaan menunjukkan ada kelainan, dokter mungkin akan meminta pasien untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atau merencanakan penanganan selanjutnya. Contoh hasil EMG bisa mencakup aktivitas spontan, misalnya fibrilasi atau fasikulasi, menunjukkan iritasi atau kerusakan saraf, durasi dan amplitude potensial motor unit, bisa menunjukkan apakah masalahnya pada saraf atau otot. Rekrutmen motor unit menggambarkan kemampuan otot dalam merespons stimulasi saraf. Next. Case report. Di sini ada case report. Di sini ada case report dengan nama Tuan S.
Berumur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan pekerjaan tidak dijelaskan di dalam jurnal. Alamatnya Jalan Supratman, keluhan utamanya yaitu mata kanan tidak bisa dipejamkan serta sudut bibir tertarik ke sisi kiri. Keluhan dialami sejak 1 minggu dan diagnosis medis yang diberikan yaitu Bell's palsy. Next. Baik, ini ada hasil pemeriksaannya di mana dari pengamatan dan komparasi pada sisi wajah bagian kiri menunjukkan latensi distal dan juga ada amplitudo dalam batas normal. Dilihat dari kedua gambar diagram tersebut. Baik, next. Hasil pemeriksaan elektromiografi dari pasien ini menunjukkan tidak adanya respon nervus facialis otot orbicularis oculi dan orbicularis oris kanan. Sebaliknya, respon sisi kiri dalam batas normal. Penurunan amplitudo lebih dari 90%. Bila dibandingkan dengan sisi yang sehat, akan memberikan prognosis yang buruk. Maka hal tersebut sesuai dengan penampakan klinis pasien yang tidak merespon terapi kortikosteroid yang diberikan. Paralisis tetap terjadi walaupun telah diberikan manajemen yang tepat oleh karena keterlambatan pemberian terapi sejak gejala dimulai. Ini untuk daftar pustakanya. Sekian dari kelompok IMG. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok KMG. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau masukan? Silakan.
Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya ya, kelompok spirometri. Untuk kelompok spirometri bisa dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok spirometri akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Next. Untuk nama kelompoknya ada di sini. Next. Yang pertama ada pengertian spirometri. Spirometri merupakan suatu pemeriksaan yang menilai fungsi terintegrasi mekanik paru, dinding dada, dan otot-otot pernapasan. Tes ini mengukur volume udara yang dihembuskan pada titik waktu tertentu selama ekspirasi penuh dengan kekuatan yang diketahui oleh inhalasi maksimal. Variabel terpenting yang dilaporkan meliputi total volume yang dihembuskan yang dikenal sebagai kapasitas vital paksa atau VC, volume yang dihembuskan pada detik pertama yang dikenal sebagai volume ekspirasi paksa dalam 1 detik, yaitu FeV1 dan rasionya FeV1 FVC. Next. Selanjutnya ada PEG flow meter. PEG flow meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelancaran aliran darah dari paru-paru, khususnya untuk mengukur PEG expiratory flow rate, yaitu laju aliran udara maksimum saat seseorang menghembuskan nafas secepat mungkin setelah menarik nafas dalam. Next. Selanjutnya ada pulse oximeter. Pulse oximeter ini merupakan alat medis non-invasif yang mengukur saturasi oksigen dalam darah atau SpO2 dan denyut nadi yang menggunakan teknologi optik berbasis cahaya. Alat ini bekerja dengan menghasilkan perbedaan penyerapan cahaya merah dan inframerah oleh hemoglobin teroksigenasi dan deoksigenasi, menghasilkan pembacaan real time tanpa perlu mengambil sampel darah. Nilai SpO2 yang normal itu berkisar 95 sampai dengan 100%, sedangkan kadar di bawah 90 itu mengindikasi hipoksia yang memerlukan intervensi medis. Selanjutnya ada manfaat spirometri. Yang pertama yaitu mendeteksi masalah penyakit paru dini. Yang kedua,
diagnosis dan mengklasifikasikan gangguan pernafasan seperti asma dan PPOK. Yang ketiga, memantau perkembangan penyakit khususnya penyakit pada paru-paru. Yang terakhir, untuk menilai kemampuan fungsional paru. Ini ada manfaat peak flow meter. Yang pertama ada pemantauan perubahan fungsi paru setiap harinya. Yang kedua bisa untuk mendeteksi pemburuknya kondisi saluran pernafasan. Yang ketiga membantu menilai efektivitas terapi. Yang terakhir membantu penentuan diagnosis, contohnya penyakit asma. Yang terakhir ada manfaat pulse oximeter. Yang pertama memantau saturasi oksigen secara teratur, deteksi dini kondisi medis serius seperti gagal nafas, membantu dalam pemantauan penyakit kronis. Yang keempat bisa digunakan selama dan setelah prosedur medis. Yang terakhir bisa digunakan untuk memantau respon tubuh selama latihan fisik. Selanjutnya indikasi spirometri, peak flow meter, dan pulse oximeter. Next. Indikasi spirometri ada dua di sini, yaitu pada penyakit paru obstruktif dan penyakit paru restriktif. Di mana untuk penyakit paru obstruktif sendiri ialah ada penyakit asma, PPOK, bronkiektasis, fibrosis kistik, dan bronkiolitis. Selanjutnya di penyakit paru restriktif ada fibrosis paru, sarkoidosis, deformitas dinding dada. Next. Untuk indikasi peak flow meter ada asma, PPOK, bronkitis kronis dan emfisema, dan fibrosis kistik. Next. Yang terakhir ada indikasi pulse oximeter pada kondisi pernafasan dan kondisi kardiovaskular, di mana kondisi pernafasan sendiri ada asma, PPOK, pneumonia, fibrosis kistik, emboli paru, kanker paru. Dan untuk kondisi kardiovaskular ada pada gagal jantung dan serangan jantung. Next. Selanjutnya, kontraindikasi dari spirometri yang pertama yaitu aneurisma, kedua hemoptisis yang tidak diketahui penyebabnya, ketiga pneumotoraks, 4 emboli paru, 5 bedah toraks akut, 6 efusi pleura. Selanjutnya, kontraindikasi dari peak flow meter. Yang pertama yaitu pasien dengan resiko pneumotoraks, kedua pasien yang baru saja operasi toraks atau perut, ketiga hemoptisis atau batuk darah, 4 kondisi kardiovaskular tidak stabil, 5 pasien dengan gangguan kesadaran, 6 pasien anak kecil di bawah 5 tahun. Selanjutnya yaitu kontraindikasi dari pulse oximeter. Yang pertama tekanan darah sangat rendah, 2 hipotermi, 3 kondisi kuku atau kulit, 4 sensor tidak terpasang dengan benar atau rusak. Kemudian di sini ada tujuan dari pemeriksaan spirometri, peak flow meter, dan pulse oximeter. Next. Jadi tujuan pemeriksaan spirometri yaitu menilai status valve paru dalam kurung normal, restriksi, obstruksi, dan campuran. Kemudian menilai manfaat pengobatan, memantau perjalanan penyakit, menentukan prognosis, dan menentukan toleransi tindakan bedah. Kemudian di sini ada tujuan pemeriksaan peak flow meter, yaitu memantau kontrol asma secara rutin untuk mengetahui buruk atau membutuhkan pengobatan. Dan kemudian mendeteksi serangan asma sebelum gejala muncul, mengevaluasi efektivitas pengobatan, membantu membuat rencana tindakan asma, dan mengidentifikasi faktor pemicu. Next. Yang terakhir ada tujuan pemeriksaan pulse oximeter, yaitu menilai kadar oksigen dalam darah, memantau kondisi pasien dengan gangguan paru atau jantung, mengamati efektivitas terapi oksigen, pemantauan selama dan setelah prosedur medis, dan terakhir membantu saat aktivitas fisik atau latihan.
Baik, selanjutnya perbedaan antara spirometri, peak flow meter, dan pulse oximeter. Next. Baik, dari ketiga alat pengukuran tersebut, secara garis besar itu terdapat tiga perbedaan utama pada alat pengukuran tersebut. Jadi yang pertama itu pada fungsi utamanya, fungsi dari spirometer itu jadi mengukur kapasitas dan fungsi dari paru. Terus itu yang kedua itu yang kedua itu peak flow meter, itu untuk mengukur kecepatan dan saluran nafas. Setelah itu yang pulse oximeter itu untuk mengukur oksigen pada darah dan nadi. Selanjutnya itu penggunaan alatnya. Jadi itu kalau spirometer itu untuk pemantauan penyakit paru, terus itu kalau untuk peak flow meter itu untuk memantau jalur nafas. Setelah itu untuk pulse oximeter itu untuk memantau kadar oksigen pada darah. Setelah itu yang ketiga itu data yang didapat dari tiap-tiap alatnya itu kalau misalnya dari spirometri itu yang didapat itu dari FEV1 atau Force Expiration Volume 1. Setelah itu yang didapat dari spirometri itu eh, Force Vital Capacity atau FVC. Kalau dari peak flow meter itu yang didapat itu peak expiration flow atau PEF. Untuk dari pulse oximetry itu yang didapat itu SpO2 atau saturasi oksigen perifer. Setelah itu yang terakhir itu HR atau heart attack. Next, heart attack maaf, heart rate. Selanjutnya di sini ada untuk efek samping dari spirometri. Yang pertama ada prisma atau pensaringan yang disebabkan oleh pernafasan pilot atau hiperventilasi saat menekan. Terus yang kedua, detak jantung cepat atau tidak teratur biasanya muncul pada pasien dengan penyakit jantung. Yang ketiga, kelelahan atau rasa tidak nyaman di dada, terutama jika dilakukan terlalu sering atau oleh pasien dengan gangguan paru berat. Selanjutnya ada batuk berlebihan, terutama pada pasien dengan asma atau bronkitis kronis. Untuk yang terakhir, ada pemicu serangan asma ringan pada pasien yang sensitif terhadap stimulasi paru. Next. Yang kedua ada peak flow meter, ada batuk ringan atau kelelahan yang berakibat meniup keras ke dalam alat beberapa kali. Ketidaknyamanan atau iritasi tenggorokan jika dilakukan berulang kali. Dan yang terakhir tidak akurat bila teknik tidak tepat. Bukan efek samping fisiologis tapi bisa mempengaruhi diagnosis. Next. Yang ketiga ada pulse oximeter, ada yang pertama kemerahan atau iritasi ringan di kulit jika digunakan terlalu lama di titik. Yang kedua ada rasa dingin di ujung jari karena tekanan grip sensor. Yang terakhir ada pembacanya itu tidak akurat, biasa terjadi karena kuku panjang, cat kuku, sirkulasi udara buruk atau tangan dingin. Next. Selanjutnya salah satu contoh kasus. Next. Seorang pasien berjenis kelamin pria, 67 tahun, datang ke Rumah Sakit Paru Yogyakarta, memiliki riwayat terindikasi TB paru. Kemudian terjangkit kembali dan menjalani kontrol hingga saat ini. Pasien menyatakan keluhan batuk efektif 2 minggu yang lalu. Dahak berwarna putih, tidak sesak, dan tidak mengalami pusing. Selain itu, pasien juga mengeluhkan penurunan toleransi aktivitas sehingga mudah lelah dan berjalan jauh, dan mengalami penurunan berat badan diakibatkan nafsu makan yang menurun. Kemudian, oleh dokter spesialis paru, pasien dirujuk ke fisioterapi. Berdasarkan asesmen dan pemeriksaan yang dilakukan, rencana tujuan fisioterapi yang diberikan antara lain berupa relaksasi otot-otot, bantu pernapasan, membantu mengeluarkan sputum, meningkatkan endurance, meningkatkan ekspansi toraks, dan meningkatkan kapasitas volume paru. Next. Sejumlah latihan yang diberikan dengan pengukuran sputum menggunakan
Auskultasi spasme otot menggunakan palpasi. Pemeriksaan kapasitas volume paru menggunakan Poldinen dan peak flow meter. Pemeriksaan ekspansi sangkar toraks menggunakan midline selama 3 minggu. Terapi dengan frekuensi 2 kali seminggu. Didapatkan hasil pada pemeriksaan kapasitas volume paru, didapatkan peningkatan hasil Poldinen dan peak flow meter dengan evaluasi yang tertera. Spirometer intensif digunakan untuk mengukur inspirasi atau perangkat berorientasi volume atau mengukur laju aliran perangkat berorientasi aliran, dan peak flow meter merupakan ukuran sederhana dari laju aliran maksimal yang dapat dicapai selama ekspirasi kuat setelah ekspirasi penuh. Dalam penelitian ini, untuk meningkatkan volume paru yang diukur menggunakan Poldinen dan peak flow meter, diberikan latihan menggunakan teknik siklus pernapasan SCBT dan didapatkan hasil adanya peningkatan presentasi selama 5 kali terapi. Next. Pada kasus ini, penata laksanaan fisioterapi yang diberikan merupakan terapi infrared, muscle release, muscle stretching, koreksi postur, active cycle breathing technique, segmental breathing, dan latihan endurance dapat menurunkan frekuensi sputum, menurunkan spasme pada muskulus sternocleidomastoideus, peningkatan kapasitas volume paru, dan meningkatkan ekspansi sangkar toraks. Baik, selanjutnya prosedur pemeriksaan. Next. Untuk spirometer, jadi duduklah dengan posisi yang nyaman, kemudian dokter atau terapi akan menutup hidung Anda menggunakan alat semacam klip tepat di atas hidung. Setelah itu tarik napas dalam-dalam, tahanlah beberapa detik. Setelah itu hembuskan ke dalam mouthpiece pada spirometer sekuat dan secepat yang Anda bisa. Next. Baik, yang kedua itu prosedur untuk peak flow meter. Jadi pastikan jarum pada peak flow meter itu menunjukkan angka 0. Setelah itu ambil posisi berdiri atau duduk dengan tegap. Tarik nafas sedalam mungkin. Setelah itu posisikan mulut di bagian mouthpiece dan tempelkan mulut dengan rapat. Setelah itu hembuskan napas secepat mungkin dalam satu hembusan. Jarum indikator pada peak flow meter akan menunjukkan pada angka tertentu. Catatlah angka yang ditunjuk oleh alat tersebut. Hal ini dapat membantu penguji dalam melihat kondisi Anda dengan lebih baik. Setelah itu kembalikan jarum indikator ke angka 0. Next. Setelah itu pulse oximeter. Cuci tangan pertama-tama cuci tangan hingga bersih sebelum dan sudah menggunakan oximeter. Pastikan kuku dalam kondisi tidak menggunakan cat, kuku palsu, bersih dan tidak panjang. Nyalakan mesin, kemudian masukkan jari, baik jari tengah, jari telunjuk, ataupun ibu jari. Lalu masukkan oximeter dan tunggu hingga mengeluarkan pengukuran saturasi oksigen pada layar. Setelah itu selesai, lepaskan klip. Jangan lupa bersihkan alat dengan alkohol untuk mencegah penyebaran kuman. Next. Masuk pada bagaimana kita bisa membaca hasil dari ketiga alat tersebut secara umum. Next. Pertama ada spirometri, di mana spirometri ini ditunjukkan sumbu, yakni jika untuk melihat ekspirasi terletak di bagian atas sumbu horizontal, sedangkan di bagian bawah sumbu horizontal itu bisa menandakan kurva fase inspirasi.
Untuk arus puncak ekspirasi atau AP ini terdapat pada kurva ekspirasi flow volume curve. Next. Di sini juga terdapat jenis-jenis bentuk kurva yang mana menunjukkan manuver ekspirasi paksa yang submaksimal dan unacceptable. Pertama, bisa dilihat bagaimana bentuk kurva usaha pasien ketika mengambil udara sekuat tenaga itu ada di nomor 1. Lalu yang kedua, usaha pasien submaksimal. Lalu yang ketiga, manuver tidak dimulai dari kapasitas paru total. Jadi kurvanya ini agak sedikit rendah. Lalu yang keempat ini pasien tidak memulai manuver dengan baik. Lalu yang kelima, terminasi prematur atau penutupan glotis ini jika pasien menghentikan eksalasi terlalu cepat atau menutup glotis, maksudnya menutup saluran pernapasan sebelum menyelesaikan ekshalasi. Lalu yang terakhir, ini bentuk kurva ketika pasien batuk selama manuver ekspirasi paksa. The next. Next. Nah, di sini juga ada berbagai jenis bentuk dari flow volume curve memenuhi kriteria acceptable, tidak maksimal, dan unacceptable. Jadi yang pertama di situ ada kurva volume aliran yang dianggap dapat diterima jika memenuhi kriteria-kriteria, yakni ada di pojok kiri atas. Nah, di situ kurvanya rapi. Lalu yang kedua, ketika si pasien melakukan usaha submaksimal, jadi kurvanya agak sedikit berantakan. Dan sampai yang terakhir ada di oklusi lidah. Next. Parameter utama dari spirometri sendiri, yang pertama ada force vital capacity, ini untuk melihat jika FVC-nya ini bernilai rendah, maka dapat mengindikasikan bahwa si pasien tersebut mengalami penyakit paru restriktif. Lalu yang kedua, FEV1 atau Forced Expiratory Volume in 1 second, ini menandakan jika FEV1-nya ini lebih kecil dari FVC, maka dapat diindikasikan bahwa pasien tersebut mengalami obstruksi saluran nafas atau biasa terkena COPD dan atau asma. Lalu yang ketiga ada rasio FEV1 atau FVC. Ini jika dikatakan normal itu akan bernilai 0,7 atau setara dengan 70%. Namun jika nilai tersebut 0,7, maka menunjukkan bahwa pasien tersebut mengalami COPD dan juga asma. Untuk PIF atau Peak Expiratory Flow, ini untuk memantau asma. Untuk FIF 25-75% atau Forced Expiratory Flow 25-75% ini menandakan jika kurang dari 25% itu menunjukkan obstruksi saluran nafas kecil. Next, untuk peak flow meter.
Di sini di peak flow meter itu ada zona-zona yang dibagi menjadi 3 warna, yaitu hijau, kuning, dan juga merah. Jika ketika si pasien meniup sampai di zona hijau, maka kondisi pasien tersebut stabil dengan skala 80 sampai 100%. Jika pasien ketika meniup itu berada pada zona kuning, maka pasien tersebut termasuk pada kondisi waspada dan perlu diberikan obat-obatan. Dan yang terakhir, jika kondisi pasien tersebut parah atau bahaya, ini maka termasuk pada zona merah, yakni kurang dari 50%. Next. Yang terakhir ada pulse oximeter, yang mana oximeter ini mengukur dalam cakupan SpO2, yakni saturasi oksigen, dan juga HR atau denyut nadi. Next. Pada pulse oximeter terdapat interpretasi berbagai macam, yakni ada ketika si pasien dikatakan normal, berarti SpO2-nya itu berada di 95-100%. Jika hipoksia ringan itu berada di 90-94%. Jika hipoksia kekurangan O2 ini sekitar kurang dari 90%. Namun ketika pasien mengalami hipoksia yang sangat berat, itu berarti berada di nilai SpO2-nya kurang dari 80%, dan kondisi ini akan perlu mendapatkan tindakan darurat medis. Next. Yang terakhir, pada pulse oximeter khusus untuk melihat denyut nadi atau heart rate, ini jika 60-100% BPM diinterpretasikan normal, jika kurang dari 60 BPM diinterpretasikan bradikardia atau terlalu lambat denyut nadinya. Untuk lebih dari 100 BPM ini dikatakan takikardia atau denyut nadinya terlalu cepat. Next. Terima kasih untuk kelompok spirometri atau kelompok 4. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mohon izin bertanya. Iya, Bagaimana mekanisme spirometri terhadap penyakit asma? Terima kasih. Izin menjawab. Tadi pertanyaannya gimana, Mas Rido? Bagaimana mekanisme spirometri terhadap penyakit asma? Ya, baik, sebentar ya, Mas. Oke. Baik, izin menjawab. Jadi mekanisme spirometri terhadap penyakit asma itu, spirometri pada asma itu membantu mengukur kemampuan paru-paru saat bernapas. Khususnya itu untuk mengevaluasi obstruksi saluran udara dan fungsi paru. Alat ini mengukur berapa banyak udara yang bisa dihirup dan dikeluarkan, serta kecepatan aliran udara. Jadi hasil dari pemeriksaan spirometri ini dapat menunjukkan adanya hambatan pada saluran pernafasan yang merupakan ciri-ciri dari khas penyakit asma itu tersebut. Apakah terjawab, Mas Rido? Oke, Mas. Terima kasih. Baik, sama-sama, Mas. Silakan untuk pertanyaan yang lain.
bertanya untuk pada tujuan peak flow tadi kan dituliskan mendeteksi serangan asma sebelum gejala muncul. Nah, bagaimana cara kerja peak flow ini dalam mendeteksi serangan asma sebelum gejala muncul? Karena setahu saya peak flow ini kan untuk mengukur kecepatan tertinggi saat ekspirasi kuat. Terima kasih.